Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yuri Muhammad Naufal Sutisna. Saya berasal dari kelas Kepemimpinan dan Etika Bisnis AK 701. Pada hari ini saya akan bahas topik tentang kepemimpinan etis dalam menciptakan budaya organisasi yang sehat. Saya akan membawa presentasi ini untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana kepemimpinan yang etis dapat menciptakan lingkungan organisasi yang positif dan produktif. Dalam presentasi ini, saya juga akan memberikan contoh kasus relevan untuk memudahkan pemahaman. Presentasi ini disampaikan dalam mata kuliah yang dibimbing oleh Ibu Nur Hayati Siregar untuk memenuhi tugas akhir semester. Baik, akan saya lanjutkan. Apa itu kepemimpinan etis? Kepemimpinan etis adalah gaya kepemimpinan yang memprioritaskan prinsip moral dan nilai sosial dalam setiap keputusan yang diambil. Pemimpin etis tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tapi juga bertanggung jawab terhadap dampak sosial dari tindakan mereka. Kepemimpinan ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menciptakan lingkungan yang adil dan transparan. Selanjutnya itu prinsip kepemimpinan etis. Ada beberapa prinsip yang membentuk kepemimpinan etis. Pertama yaitu integritas. Integritas itu mengarah pada kejujuran dan keterbukaan. Yang kedua itu ada transparansi, yang memastikan pemimpin selalu terbuka dalam pengambilan keputusan. Ketiga yaitu akuntabilitas, yang mewajibkan pemimpin untuk bertanggung jawab atas keputusan dan hasilnya. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa pemimpin selalu mengambil keputusan yang adil dan beretika dalam berbisnis. Mengapa kepemimpinan etis itu penting? Kepemimpinan etis ini sangat penting karena dapat membangun kepercayaan antara pemimpin dan karyawan, serta antar perusahaan dan stakeholder lainnya. Dengan adanya kepemimpinan yang etis, organisasi dapat beroperasi lebih transparan dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan jangka panjang dan keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya itu ciri-ciri pemimpin yang etis. Pemimpin etis biasanya memiliki ciri-ciri tertentu. Mereka berorientasi pada orang, mendukung dan memberikan teladan dalam perilaku etis. Mereka juga terbuka terhadap kritik dan ide baru, serta mampu mempertahankan prinsip etis meskipun dihadapkan pada tekanan. Pemimpin seperti ini menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi dua arah dan menghargai setiap individu. Peran pemimpin dalam membangun budaya etis. Pemimpin memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan budaya organisasi yang etis. Mereka harus menetapkan standar etika yang jelas, memberikan contoh yang baik, dan memastikan bahwa semua karyawan memahami dan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan. Selain itu, mereka juga harus menciptakan lingkungan yang mendukung kebebasan berbicara dan mendengarkan suara dari bawah. Selanjutnya itu pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi mencakup pola keyakinan dan nilai-nilai yang membentuk cara berpikir dan bertindak dalam suatu organisasi. Budaya ini menciptakan pedoman yang mempengaruhi seluruh anggota dalam mengambil keputusan sehari-hari dan menjadi dasar dari setiap kebijakan yang diterapkan di perusahaan. Selanjutnya, faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi budaya organisasi, yaitu ada faktor-faktor seperti lingkungan eksternal itu dapat mempengaruhi kepemimpinan yang ada dalam organisasi, serta pengalaman sejarah
perusahaan sangat mempengaruhi budaya organisasi. Faktor-faktor ini juga akan sangat membentuk cara anggota organisasi berpikir dan bertindak dalam situasi yang berbeda. Lanjut, ada budaya organisasi yang sehat. Budaya organisasi yang sehat adalah budaya yang mendukung keterbukaan, kolaborasi, dan inovasi. Budaya ini memotivasi karyawan untuk berinovasi, bekerja sama, dan memberikan kontribusi terbaik mereka, sementara tetap mempertahankan nilai-nilai etis yang mendasarinya. Lalu saya akan memberikan contoh perusahaan dengan budaya etis. Beberapa perusahaan terkenal yang berhasil membangun budaya etis yang kuat adalah Singapore Airlines dan McDonald's. Singapore Airlines menekankan pada integritas dan pelayanan pelanggan yang luar biasa, sementara McDonald's menekankan kualitas, kebersihan, dan pelayanan prima. Dua perusahaan ini telah menunjukkan bahwa budaya etis dapat mendukung kesuksesan untuk keberlangsungan bisnis jangka panjang. Lalu bagaimana cara membangun budaya etis di organisasi itu sendiri? Yaitu langkah pertamanya eh, menetapkan visi dan misi yang jelas, yang mencerminkan nilai-nilai etis. Selain itu juga organisasi juga perlu menciptakan sistem pengawasan dan pelatihan yang mendukung implementasi budaya etis di seluruh tingkat organisasi. Pemimpin juga harus memantau dan memperbaiki kebijakan yang ada agar sesuai dengan tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu sistem pengawasan dalam budaya etis. Penting untuk memiliki sistem pengawasan yang dapat memantau implementasi budaya etis di dalam organisasi. Audit budaya secara berkala dan penggunaan umpan balik dari karyawan serta stakeholder. Itu akan membantu perusahaan dalam memperbaiki dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Untuk tantangannya sendiri yaitu ada beberapa. Eh, ada beberapa yang sering dihadapi oleh organisasi dalam membangun budaya etis. Salah satunya adalah mentalitas manajerial yang hanya berfokus pada keuntungan finansial, mengabaikan aspek etika. Selain itu juga perbedaan nilai antara manajer dan karyawan juga dapat menghambat penerapan budaya etis secara konsisten. Selanjutnya ada studi kasus pelanggaran etika profesi akuntansi eh, di kasus Enron Corporation. Kasus Enron ini adalah pelajaran besar mengenai kegagalan dalam menerapkan budaya etis yang dapat berakibat fatal. Enron merupakan manipulasi besar-besaran terhadap laporan keuangan untuk menyembunyikan utang dan memanipulasi pendapatan. Hal ini menyebabkan kejatuhan perusahaan pada tahun 2021. Seperti yang dikatakan dalam artikel skandal Enron, mereka melanggar prinsip integritas, objektivitas, dan perilaku profesional. Para eksekutif Enron memanfaatkan entitas khusus untuk menyembunyikan utang dan mempermainkan laporan keuangan untuk menarik lebih banyak investor. Skandal ini juga menunjukkan betapa pentingnya menjaga prinsip etika dan integritas dalam langkah-langkah yang diambil oleh manajemen, terutama dalam praktik akuntansi. Sebenarnya apa sih gitu keuntungan dalam membangun budaya organisasi yang sehat? Bangun budaya organisasi yang sehat ini selain meningkatkan produktivitas dan loyalitas karyawan, budaya etis juga meningkatkan daya saing perusahaan. Hal ini membantu perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan dan bertahan dalam jangka panjang.
Evaluasi budaya organisasi ini sangat penting juga untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang ditetapkan dapat berjalan dengan baik. Pengukuran kinerja yang berkaitan dengan etika serta umpan balik dari karyawan dan stakeholder akan memberikan gambaran mengenai efektivitas dan implementasi budaya etis. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu kita dapat melihat bahwa kepemimpinan etis adalah elemen yang sangat penting dalam menciptakan budaya organisasi yang sehat. Budaya yang etis akan mendukung suksesan dalam jangka panjang, menjaga reputasi dan meningkatkan kepercayaan dari seluruh stakeholder juga merupakan bagian inti dari kepemimpinan yang etis. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.